Para pedagang mengeluhkan minyak goreng murah atau minyak kita yang diluncurkan pemerintah tahun lalu mendadak langka di pasaran. Gibran berjanji akan menambah satwa di Solo Safari setelah dibanjiri komplain dari warga. Siswa dari 33 sekolah penggerak tampil menyemarakan acara pameran karya sekaligus peluncuran logo di Gedung Pusat Belajar Guru. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, usai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan jawaban yang terkesan merendahkan perusahaan pers Lingkar Media Group saat ditanya mengenai kemacetan di Juwana hingga ramai menjadi perbincangan, wartawan Lingkar Media Group pun berusaha menghubungi orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut terkait jawaban menyakitkan tersebut kepada wartawan Lingkar. Namun sayang hingga berita ini diturunkan, Ganjar belum dapat ditemui lantaran tengah melakukan dinas keluar kota. Sebagai upaya mentabayunkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang terkesan memandang rendah wartawan Lingkar yang hendak melakukan konfirmasi mengenai kemacetan yang terjadi di Kecamatan Juwana. Tim Lingkar TV sudah berusaha untuk menemui orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut, namun pihaknya tidak dapat ditemui lantaran tengah melakukan dinas keluar kota. Sebelumnya, wartawan Lingkar Media Group yang tengah melakukan konfirmasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Selasa 31 Januari 2023 terkait persoalan kemacetan di Juwana Pati yang tak kunjung usai. Alih-alih menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan Lingkar, Ganjar justru bertanya balik sambil mengacungkan jari telunjuk kepada wartawan tersebut. Anggap soal macet Juwana, Pak. Macet Juwana yang makin mana, Pak? Kan semua, Bu. Media apa? Izin mau minta foto, Pak. Mahasiswa, Lingkar, Pak. Media mana betul? Dalam kesempatan tersebut terlihat banyak sekali awak media yang tengah menantikan jawaban dari orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Namun justru Ganjar menyerang pribadi reporter dan media tempatnya bekerja yang sudah lengkap legalitasnya sebagai perusahaan pers. Dari Semarang, tim Lingkar TV melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah mendapat laporan terkait komplain di Solo Safari. Gibran berjanji akan menambah koleksi satwa di Solo Safari sebelum Lebaran 2023. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjelaskan, komplain yang dilayangkan pengunjung tersebut dilakukan agar Solo Safari dapat segera berbenah dan menjadi lebih baik. Karenanya, keluhan tersebut akan dijadikan semangat mengingat Solo Safari baru saja dibuka pada 27 Januari lalu. Gibran menyampaikan bahwa kebun binatang bagus mulai 1-2 bulan setelah pembukaan. Gibran juga menyebut bahwa pembukaan Solo Safari tergolong mepet. Menurutnya, banyak pengunjung yang memberikan sejumlah permintaan untuk Solo Safari, salah satunya menambah koleksi satwa. Dia mengatakan Pemkot Solo mengusahakan tambahan koleksi satwa Solo Safari sebelum libur Lebaran tahun 2023. Penyesuaian, kadang-kadang hewan ini masih malu-malu. Ditunggu aja. Yang jenenge kebun binatangnya baru bagus tuh sebulan, 2 bulan setelah pembukaan. Ini mepet banget maksudnya. Ditunggu aja. Kemarin kami juga udah request binatang-binatang baru tambahan. Ditunggu. Apa jadi mas yang di request? Ya ditunggu aja. Ya, evaluasi tiket ya? Enggak udah. Tetap harganya udah pas, udah murah. Nanti kita tambahin ya, yang fase 2 kita kerjain. Sebelumnya, kebun binatang Solo Safari yang dibuka per 27 Januari 2023 lalu ternyata menuai banyak komplain. Rata-rata, komplain tersebut berkaitan dengan jumlah satwa yang tak sebanding dengan harga tiket yang dibanderol. Sedangkan saat ditanya terkait harga tiket, Gibran menegaskan bahwa harga tiket masuk di Solo Safari tak ada evaluasi karena menurutnya harga yang sudah ditentukan tersebut sudah sangat murah. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Minyak kita atau minyak goreng murah yang diluncurkan pemerintah tahun lalu mendadak langka di pasaran sejumlah daerah termasuk di Solo, Jawa Tengah. Harga jual dari pedagang pun melonjak hingga Rp17.000 hingga Rp20.000 untuk per liternya. Minyak goreng murah yang dikeluarkan pemerintah tahun lalu kini mendadak langka di pasaran, seperti yang terjadi di pasar tradisional yang ada di kota Solo.
Sejumlah pedagang sudah cukup lama kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng murah atau minyak kita. Sesuai harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah, minyak kita dijual seharga Rp14.000 per liter. Di sejumlah pasar tradisional Kota Solo, salah satunya di Pasar Gede Solo, minyak kita sangat langka ditemukan di pasar sejak Desember tahun 2022. Hal itu membuat banyak pedagang mengeluh karena banyak yang membutuhkan minyak goreng murah atau minyak kita. Salah seorang pedagang yakni Wagiem mengatakan bahwa sudah setengah bulan ini dirinya tidak menjual minyak goreng kita karena dari distributor juga tidak lagi mengirim barang tersebut. Dia pun kembali berjualan minyak premium dengan harga Rp20.000 sampai dengan Rp23.000 per liternya. Susah cari nyarinya susah ya. Indonesia Gede jarang ada sekarang. Kan lain merek ada. Lain merek mereknya apa tuh lupa. Sekarang ada cuma minyak Sanko toh. Itu harganya agak mahal gitu. Mahal, nek Sanko mahal. Berapa itu, Bu? Itu saya jualnya 20. Pedagang lainnya yakni Daryanti mengaku bahwa dirinya sudah 1 bulan ini kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng kita. Terkait kelangkaan yang terjadi ini, ia mengaku tidak tahu apa penyebabnya. Namun dia berharap agar pasokan minyak kita bisa normal lagi seperti dulu karena banyak pelanggan yang menanyakan minyak goreng dengan harga murah tersebut. Ya, harga dijual 17. Nah, kuaannya 17 kurang dikit. Ini kelangkaan ini sudah berapa lama, Bu? Kira-kira, Bu? Sudah 1 bulanan lebih lah. 1 bulanan lebih. Pokoknya ada barang beli lagi. Pokoknya baru 1 bulan baru datang. Untuk pelanggan ini panjenengan gimana, Bu? Mungkin, Bu? Banyak yang nyari nggak minyak kita? Banyak yang nyari. Kepepet ya pakai yang kiloan, sekilonnya 16. Ada botol, ada refill. Yang ada tulisannya 14 itu yang refill. Kalau yang botol itu gimana, Bu? Ada tulisannya, harganya ya 17. Itu juga susah gitu? Susah. Daryanti juga menambahkan bahwa harga minyak kita saat ini mencapai Rp185.000 per karton. Sedangkan untuk harga 1 botol ukuran 1 liter mencapai Rp17.000 per liter. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa.
Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, pemerintah Kabupaten Kudus mendahului pengisian laporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2022. Hal ini dilakukan supaya tidak mendekati tenggat waktu yang ditentukan. Selain itu, Bupati juga meminta aparatur sipil negara untuk menjadi pelopor di wilayah masing-masing. Bupati Kudus HM Hartopo berharap ASN di Kabupaten Kudus menjadi pelopor SPT tahunan. Dikarenakan akhir Maret merupakan jatuh tempo yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus untuk melaporkan wajib pajak pribadi. Kemudian untuk jatuh tempo pelaporan SPT tahunan bagi badan usaha yakni akhir April. Tak hanya itu, segenap jajaran organisasi perangkat daerah juga diminta untuk segera melaporkan SPT PPH secara electronic filing. Pihak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus juga turut menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kudus untuk melaporkan SPT tahunan jauh-jauh waktu supaya menghindari adanya sanksi administrasi. Sehingga pimpinan daerah ini berperan penting agar nanti masyarakat wajib pajak itu bisa berbondong-bondong segera menyampaikan SPT tahunan secara e-filing, ya, secara e-filing. Sehingga kalau memang masih belum jelas, kami memberikan pelayanan di kantor pelayanan pajak. Silakan hadir, silakan datang, kita akan memberikan pelayanan. Pengisian dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi e-filing. Masyarakat yang mengalami kendala juga dapat hadir ke kantor KPP Pratama Kudus dan nantinya akan ada petugas yang siap membantu. ASN harus sebagai pelopor otomatis. Jadi justru ASN itu kalau di kampungnya, di daerahnya, bagaimana juga bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Supaya masyarakat yang belum diingatkan, kalau yang belum tahu disosialisasikan. Bagaimana mekanismenya untuk melaporkan SPT. Perlu diketahui bahwa KPP Pratama Kudus melakukan layanan jemput bola supaya masyarakat dapat segera melaporkan lewat aplikasi e-filing pada awal Februari 2023. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan layanan di akhir Maret 2023. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Siswa dari 33 sekolah penggerak tampil menyemarakan acara pameran karya di Gedung Pusat Belajar Guru. Acara ini merupakan serangkaian dari agenda launching logo baru, serta pengukuhan dan pelantikan pengurus Pusat Belajar Guru periode 2023 hingga 2028. Selain menampilkan beragam kesenian dari masing-masing sekolah, pameran implementasi kurikulum Merdeka juga menyemarakan rangkaian ini.
Beginilah kreasi tarian dari siswa-siswi perwakilan sekolah penggerak di Kabupaten Kudus. Masing-masing menampilkan kreasi baik tarian, perkusi, puisi, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Dalam acara pameran karya ini diikuti oleh 33 sekolah penggerak di Kabupaten Kudus dengan rincian 7 sekolah PAUD, 21 SD, 3 SMP, serta 2 SMA. Meski begitu, pameran ini menjadi sarana publikasi dari 33 sekolah penggerak yang ada di Kudus, serta menjadi media berbagi mengenai implementasi sekolah penggerak. Dalam acara ini juga terdapat stand yang berisi hasil kreasi siswa, baik dari kreasi daur ulang sampah, buku, laporan, dan berbagai dokumentasi kegiatan siswa. Sekolah penggerak diharapkan mampu menjadi role model bagi sekolah non-penggerak. Sekolah ini didominasi dari lingkup sekolah negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meski begitu, sekolah madrasah juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka dengan pelatihan yang juga berkolaborasi dengan PBG. Sekolah penggerak itu bisa menjadi role model bagi sekolah non penggerak. Jadi pelaksanaan kurikulum merdeka di Kabupaten Kudus nanti bisa lebih maksimal dengan sudah adanya role model dari sekolah penggerak yang notabene sekolah penggerak ini adalah sekolah pionir yang melaksanakan kurikulum merdeka yang benar-benar didampingi oleh Kementerian. Dorongan pemerintah Kabupaten Kudus terhadap bertambahnya jumlah sekolah penggerak digalakan sesuai dengan instruksi dari pemerintahan pusat. Sedang dibuatin kepada sekolah-sekolah yang menjadi sekolah yang sudah sekolah menjadi sekolah penggerak dan nanti belajar di sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak yang ada di Kabupaten. Praktik-praktik pelaksanaan ini nantinya diharapkan dapat memotivasi sekolah penggerak untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan sekolah non-penggerak dapat mengikuti jejak sekolah penggerak secara mandiri. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.